Ya, banyak masyarakat Indonesia, terkhusus orang-orang yang mulai terjebak dengan aplikasi pinjol ataupun pinjaman online. Memang dari pinjaman online ini, dari segi prosesnya dan pencairannya itu sangat cepat, apalagi di ACC-nya juga tidak begitu lama ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, banyak sekali masyarakat yang terjebak dengan pinjol ini khawatir ketika mereka ini telat bayar ataupun gagal bayar. Kapan sih para DC ini akan ke rumah? Apakah setiap aplikasi pinjol ini memiliki DC-nya? Kemudian pada awalnya mereka ini terjebak dengan pinjol karena tidak memahami di awal ketika mereka ini mau mengajukan di aplikasi pinjaman online tersebut. Mulai dari segi bunganya itu tidak dipahami ya, bagaimana cara menghitung bunga per 2 minggunya ataupun per bulannya, bahkan dari tenornya ya. Tenor itu adalah pengembalian uang ataupun bayar utang, yang dimana di situ biasanya ketika kita mau bayar utang itu biasanya kan 30 hari kalau 1 bulan, tetapi ini justru lebih cepat, bisa 28 hari sebelumnya, bahkan 27 hari. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat mereka ini terjebak sebenarnya ketika tidak memperhatikan tenor, karena tenor ini sebenarnya harus diperhatikan karena sistem prosesnya itu adalah pengembalian utang gitu ya, yang mana misalnya kita tenornya ini hanya 2 minggu saja atau 14 hari tetapi sudah ditagih di hari ke-12, itu yang dimaksud dengan tenor yang tidak diperhatikan ataupun tenor yang kecepatan. Maka hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Namun buat teman-teman tentunya perlu diketahui juga, memang ada beberapa pinjol yang mana utang kita itu bisa hangus dengan sendirinya ataupun juga bisa lunas dengan sendirinya. Mungkin hal ini sudah diketahui oleh sebagian orang yang sudah langganan pinjol, tetapi ada juga sebagian orang yang tidak mengetahuinya. Ada juga yang mengetahuinya tetapi masih takut dengan resikonya. Nah, bagaimana sih apabila kita memiliki utang di aplikasi pinjol tetapi tidak dibayar ataupun hangus dengan sendirinya, bagaimana sudutnya di mata hukum? Dalam kasus ini memang pinjaman online sendiri menjadi perhatian banyak pihak ya, terkait kasus gagal bayar ataupun juga seiring waktu berjalan pinjol ini justru makin meningkat. Nah, utang pada pinjol sebetulnya ini bisa hilang teman-teman ataupun hangus dengan sendirinya. Tentunya ada mekanisme yang harus ditaati sebelum utang benar-benar hilang. Sebenarnya utang pinjol bisa hangus sebagaimana faktanya ada beberapa aplikasi pinjol yang memang bisa hangus sendiri utangnya. Bahkan hal ini sudah dijelaskan ataupun dinyatakan oleh Menko Polhukam, yaitu Mahfud MD, yang menyatakan masyarakat yang meminjam pada pinjol ilegal tidak perlu melunasinya. Hal ini terkait dengan sifat pinjol itu. Jadi menurut sudut hukum perdata, pinjol ilegal tidak sah dan tak memenuhi syarat subjektif serta objektif seperti yang diatur dalam hukum perdata. Pinjaman yang diterima sedari awal tidak sah di mata hukum dan boleh saja tidak dibayarkan. Artinya di sini yang bisa hangus utang kita yang belum dibayar adalah pinjol ilegal, teman-teman ya. Jika ditagih, maka peminjam bisa melapor ke polisi dan melakukan pengaduan. Pinjol ilegal sendiri cenderung abai dengan tata cara penagihan yang baik dan juga beretika, yang mana penagihan dilakukan dengan cara yang kasar, penuh ancaman dan jauh dari kata manusiawi. Utang pada pinjol ilegal tentu berbeda dengan jasa peminjaman ilegal. Pinjaman ini sesuai dengan hukum serta terpantau OJK dan AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Nah, kalau yang resmi ini, tenaga penagih pun memiliki sertifikasi teman-teman ya, sehingga dilakukan sesuai aturan dan mudah dimonitor. Beberapa peraturan yang harus dipatuhi yaitu menghindari penagihan dengan ancaman dan kekerasan, hanya dilakukan pukul 8 hingga 8 malam ya, 8 pagi hingga 8 malam. Nah, selain itu di sini apabila terjadi pelanggaran maka OJK atau API akan memberikan sanksi. Aturan penagihan utang pinjol ini sudah tercantum ya di Otoritas Jasa Keuangan OJK. Nah, jadi di sini bila kita memiliki utang ke pinjol ilegal itu berarti boleh ya tidak dibayarkan ataupun sah di mata hukum, tidak dibayar ataupun tidak dilunasi karena itu akan hangus dengan sendirinya. Karena sekalipun ada yang menagih maka itu bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Hal itu sudah dijelaskan oleh pemerintah melalui Mahfud MD ataupun Menko Polhukam. Semoga video ini bermanfaat.